Hari Jumat tanggal 15 Mei, Jakarta mulai bernafas lebih tenang. Patroli militer digelar, jam malam de facto diberlakukan, dan warga memilih berdiam di rumah. Jalanan lengang, pusat usaha menutup pintu, suasana mencekam. Di tengah keheningan itu, Soeharto pulang dari kunjungan ke Mesir dan langsung menggelar rapat bersama petinggi militer. Ia menegaskan tidak akan mundur, meski laporan korban jiwa dan kisah-kisah tragis mulai bermunculan, memperlihatkan betapa dalamnya luka bangsa. Namun, keadaan genting masih berkecamuk. Hari-hari berikutnya justru menjadi penentu arah sejarah. Tanggal 18 Mei, ribuan mahasiswa berhasil menembus barikade dan menduduki gedung MPR atau DPR. Tidak ada peluru yang ditembakkan, aparat memilih menahan diri. Spanduk besar bertuliskan "Soeharto mundur" berkibar di atap parlemen, menjadi simbol yang segera menyebar ke seluruh layar televisi dan menguatkan keyakinan bahwa rezim Orde Baru berada di ujung tanduk. Pada hari yang sama, Ketua MPR Harmoko, yang selama ini dikenal paling setia pada Soeharto, mendadak berbalik arah dengan menyerukan agar Presiden mengundurkan diri demi persatuan bangsa. Ucapan itu bagai palu terakhir yang menghantam posisi Soeharto. Keesokan harinya, tanggal 19 Mei, Soeharto berusaha mencari jalan keluar dengan mengundang tokoh-tokoh Islam, yang diantaranya adalah Gus Dur, Nurholis Majid, dan Kiai Ali Yafi. Namun, suara yang datang dari mereka justru senada dengan rakyat. Di sisi lain, dari dalam kabinet tekanan semakin kuat. 14 menteri menyatakan siap mundur bersama-sama bila Soeharto tetap bertahan. Pemerintahan praktis lumpuh. Di luar gedung, Amin Rais sempat mengumumkan rencana menggelar demonstrasi besar di Monas pada tanggal 20 Mei. Namun ia batalkan karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar. Sementara itu, di balik layar, negosiasi politik berlangsung intens, menentukan detik-detik terakhir kekuasaan yang sudah berusia lebih dari 3 dasawarsa. Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, layar televisi nasional menayangkan siaran langsung dari Istana Merdeka. Soeharto tampil dengan wajah letih, lalu dengan suara bergetar namun tegas, ia membacakan pernyataan singkat yang berisi bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Sesaat kemudian, Wakil Presiden Bahrudin Yusuf Habibie dilantik sebagai penggantinya. Dalam hitungan menit, arah sejarah bangsa berubah. Kabar itu secepat kilat menyebar. Di gedung DPR, mahasiswa yang sejak berhari-hari bertahan langsung bersorak, saling berpelukan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Air mata mengalir, meluapkan rasa lega sekaligus penghormatan kepada kawan-kawan yang telah gugur. Di jalan-jalan ibu kota, masyarakat berhamburan keluar rumah, memukul kentongan, berkonvoi kendaraan, dan meneriakkan satu kata yang menggema di mana-mana, reformasi. Indonesia menyaksikan sendiri kejatuhan seorang pemimpin yang selama lebih dari 3 dekade dianggap tak tergoyahkan. Namun di balik sorak kegembiraan itu, refleksi pahit tak bisa dihindari. Kejatuhan Soeharto bukan sekadar akhir sebuah rezim, melainkan tanda betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Darah mahasiswa yang tumpah, rumah dan toko yang hangus, perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan hingga trauma yang tak hilang sampai kini. Semua menjadi pengingat bahwa reformasi lahir bukan dari pesta, melainkan dari luka. Sejarah mencatat, bangsa ini pernah diguncang sampai ke akar, dan hanya dengan keberanian rakyatlah sebuah tembok kekuasaan akhirnya runtuh.